Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Nah, ini adalah pertemuan Baik. pertama kita. Alhamdulillah, baik semua ya. Ini adalah pertemuan pertama kita pada materi IPA terpadu. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas mengenai pertemuan yang pertama, yaitu pada materi objek IPA dan pengamatannya. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Murtasimah, apakah Murtasimah hadir? Hadir, Bu. Baik. Lalu Mia? Hadir, Bu. Baik. Lalu Ulin? Ada, Bu. Baik. Lalu Rina? Apakah Rina hadir? Mungkin terkendala Belum. sinyal ya. Iya, siang. Lalu, apakah Pipit hadir? Hadir. Lalu Fauzan? Fauzan hadir? Tidak ada jawaban. Apakah Alfian hadir? Ada yang tahu Alfian kemana sama Selin? Tidak berangkat, Bu. Kurang tahu, Bu. Oh, baik, berarti yang tidak masuk hari ini Alfian dan Selin ya. Ibu akan lanjutkan pembelajarannya. Nah, jadi pada materi ini, yaitu materi objek IPA dan pengamatannya, kita akan membahas mengenai 3 subbagian. Yang pertama itu ada mengenai penyelidikan ilmiah, yang kedua pengukuran, dan yang ketiga besaran dan satuan. Namun, pada siang hari ini kita hanya akan membahas mengenai penyelidikan ilmiah dan pengukuran saja. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah melakukan suatu pengamatan? Pernah, Bu. Pengamatan Pernah, Bu. apa itu? Sebutkan contohnya misalnya. Mengamati kacang hijau yang tumbuh, Bu. Oh ya, terus apakah yang lain ada lagi? Mengamati perkembangan tumbuhan, Bu. Oh iya, baik. Nah, yang contoh yang diberikan tadi merupakan salah satu bentuk contoh tumbuh dan berkembang ya. Namun pada siang hari ini kita akan membahas pengukuran benda-benda. Nah, sudahkah kalian paham apa itu pengukuran? Karena pengukuran merupakan salah satu bagian dari pengamatan. Apakah ada yang tahu arti dari pengukuran? Saya, Bu, coba menjawab. Baik, Mbak Ulin, apa jawabannya? Pengukuran itu adalah suatu cara untuk benda di mana dalam pengukuran itu digunakan alat ukur. Ya, baik. Sudah tepat, Mbak Ulin, jawabannya. Nah, ini adalah contoh dari beberapa kegiatan pengukuran. Nih, pada gambar yang pertama, ini adalah kegiatan mengukur apa? Tinggi badan. Nah, betul. Kalau yang kedua, mengukur massa atau berat badan. Nah, kalau yang ketiga dan keempat, Suhu tubuh. nah, ya betul. Jadi, sebenarnya kita itu mengukur banyak hal. Nah, hal yang akan dibahas pada siang hari ini, kita akan mengukur panjang, mengukur massa, dan mengukur waktu. Nah,
Jadi, setelah jadi berdasarkan contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa pengukuran merupakan proses membandingkan besaran dengan besaran lain yang sejenis sebagai satuan. Nah, di dalam pengukuran tersebut terdapat suatu besaran dan suatu satuan. Nah, besaran sendiri diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat diukur. Contohnya yaitu ada massa, ada suhu, dan tinggi badan. Sedangkan sesuatu yang tidak dapat diukur disebut sebagai bukan besaran. Contohnya adalah kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Nah, lalu selain besaran juga ada satuan. Satuan ini merupakan sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Satuan ini terdiri dari satuan yang baku dan satuan yang tidak baku. Nah, besaran sendiri terbagi menjadi dua golongan. Adakah yang tahu golongan apa saja itu? Besaran pokok sama turunan bukan ya, Bu? Iya, betul, Mbak Ulin. Nah, kalau satuan juga sama ya, terdiri dari satuan baku dan tidak baku. Adakah yang bisa menyebutkan contoh dari masing-masing satuan baku dan satuan tidak baku? Kalau satuan baku kita menggunakan kayak penggaris atau stopwatch atau termometer. Kalau yang tidak baku kita tidak menggunakan itu. Kita mengukurnya tidak menggunakan satuan standar. Adakah yang bisa memberikan contoh? Izin menjawab, Bu. Ya, baik. Untuk satuan yang baku itu, contohnya itu ada sentimeter karena kita menggunakan penggaris. Ya, Kemudian baik. untuk satuan yang tidak baku itu, contohnya itu jengkal tangan kita. Seperti itu, Bu. Baik. Berarti sudah paham ya. Nah, lalu proses yang harus kita kuasai dalam melakukan penyelidikan ilmiah. Nah, kita harus menguasai 3 proses ini. Yang pertama ada pengamatan, yang kedua membuat inferensi, dan yang ketiga mengkomunikasikan. Nah, dalam melakukan pengamatan, kita menggunakan panca indera kita, termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Nah, pengamatan ini dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Nah, lalu yang kedua, kita membuat inferensi. Nah, inferensi itu seperti kita membuat hipotesis. Jadi, kita merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan yang akan kita lakukan. Nah, penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Nah, lalu yang ketiga, kita mengkomunikasikan hasil dari pengamatan yang telah kita dapatkan. Nah, mengkomunikasikan hasil penyelidikan ini bisa dilakukan secara lisan maupun tulisan. Nah, hal yang dikomunikasikan ini termasuk ke dalam bagian bentuk tabel, ada yang grafik, ada yang bagan, dan ada gambar-gambar yang terkait. Jadi, ketika kita melakukan proses penyelidikan ilmiah, kita harus memenuhi 3 persyaratan ini ya, yaitu melakukan pengamatan, membuat inferensi, dan mengkomunikasikan. Nah, lalu selanjutnya ada langkah-langkah dalam melakukan penyelidikan ilmiah. Yang pertama itu, kita merumuskan masalah. Pada saat merumuskan masalah, kita akan mendapatkan suatu rincian masalah yang harus dipecahkan dalam melakukan suatu metode ilmiah yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Lalu yang kedua, kita merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan suatu dugaan atau jawaban sementara yang masih memerlukan pembuktian. Lalu yang ketiga, kita mengumpulkan data. Nah, pengumpulan data ini diperlukan pada saat kita melakukan proses pengamatan langsung. Lalu yang keempat, setelah kita melakukan rumusan hipotesis, lalu kita akan menguji hipotesis tersebut. Nah, dalam menguji hipotesis tersebut, kita harus bersikap secara ilmiah. Jadi, kita tidak boleh menerima atau menolak hipotesis yang telah dibuat secara tiba-tiba.
Lalu yang terakhir, kita menyimpulkan hasil dari penelitian kita. Nah, kesimpulannya itu dapat kita tulis dalam bentuk kalimat yang deklaratif atau deskriptif secara singkat namun jelas. Nah, lalu selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya. Kelompoknya sudah Ibu tentukan di grup. Nah, masing-masing kelompok melakukan kegiatan praktikum selama 30 menit dan hasilnya kemudian dipresentasikan di depan kelas ya. Nah, waktunya dimulai dari sekarang. Baik, Bu. Nah, baik. Nah, setelah melakukan kegiatan praktikum, kita akan mendapatkan hasil dari praktikum tersebut. Nah, sebelumnya kita telah melaksanakan 3 praktikum, yaitu ada pelaksanaan praktikum pengukuran panjang, pengukuran suhu, dan pengukuran waktu. Nah, pada pengukuran panjang, kita menggunakan alat ukur berupa mistar dan jengkal. Mistar merupakan satuan baku, dan jengkal merupakan satuan tidak baku. Sedangkan pada pengukuran suhu, kita menggunakan satuan bakunya yaitu termometer. Nah, sedangkan pada pengukuran waktu, kita menggunakan satuan bakunya yaitu stopwatch. Nah, pada pengukuran waktu ini, kita menghitung berapa besar denyut jantung yang didapatkan oleh anak yang telah berlari sekitar 1 menit. Nah, lalu silakan memaparkan hasil pengamatan yang telah kalian lakukan. Nah, berikut ini adalah hasil pengamatan dari kelompok 1. Silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk memaparkan hasil pengamatannya. Perkenalkan, saya Murtasimah, perwakilan dari kelompok 1, ingin mempresentasikan hasil diskusi saya dengan teman-teman saya. Pada praktikum yang pertama, yaitu pada pengukuran panjang, diperoleh hasil untuk pengukuran meja menggunakan mistar yaitu 50 cm, kemudian dengan jengkal yaitu 2,5. Kemudian untuk objek buku dengan hasil pengukuran 20 dengan jengkal 1 jengkal. Kemudian yang ketiga yaitu ada lemari dengan hasil 150 dan jengkal 6 jengkal. Kemudian yang keempat yaitu ada handphone dengan hasil 15 cm dan pengukuran jengkal 1 jengkal. Kemudian yang terakhir yaitu ada kotak pensil dengan hasil pengukuran 18 cm dan pengukuran jengkal yaitu 1 jengkal. Kemudian pada praktikum yang kedua yaitu mengenai pengukuran suhu. Untuk pengukuran suhu yang diukur yaitu ada es batu dan juga air. Sebelum dipanaskan, es batu memiliki suhu 15 derajat Celcius. Kemudian setelah dipanaskan, akan menjadi 30 derajat Celcius. Yang kedua yaitu ada air. Saat sebelum dipanaskan, air memiliki suhu 32 derajat Celcius. Dan setelah dipanaskan, memiliki suhu 50 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga yaitu ada pengukuran waktu. Nah, untuk objek pengamatannya yaitu ada Alfian, saya, dan juga Selin. Nah, sebelum melakukan lari, diperoleh data 70 untuk Alfian. Kemudian sesudah berlari, diperoleh 120. Nah, untuk saya, sebelum berlari itu ada 75. Kemudian sesudah berlari, 135. Kemudian yang terakhir yaitu ada Selin. Sebelum berlari, diperoleh data 65. Kemudian setelah berlari, diperoleh data 110. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Baik, Mbak Murtasimah, terima kasih atas penjelasannya. Lalu berikutnya, presentasi dari kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasilnya. Saya Fauzan, saya
perwakilan dari kelompok 2, saya akan menyampaikan presentasi hasil pengukuran kami. Ya, jadi kelompok kami meneliti tentang 3 hal, yaitu panjang, suhu, dan juga waktu. Pada praktikum pertama, yaitu kami mengukur panjang dari beberapa benda. Nah, di sini sampel yang kami ambil ada 5 macam, mulai dari ubin keramik sampai pulpen. Nah, jadi untuk mengukurnya sendiri kami menggunakan 2 metode, yaitu menggunakan mistar sebagai alatnya dan juga menggunakan jengkal sebagai istilahnya pengukuran secara manual tanpa menggunakan alat. Nah, jadi untuk ubin keramik sendiri setelah diukur dengan mistar itu memiliki panjang 40 cm atau setara dengan 2 jengkal. Lalu untuk kursi 60 cm atau setara dengan 3 jengkal atau 3 jengkal. Bingkai foto 30 cm atau setara dengan 1,5 jengkal. Jendela 100 cm atau setara 5 jengkal. Dan juga benda terakhir yaitu pulpen sepanjang 15 cm atau setara 1 jengkal. Lalu praktikum kedua, kami melakukan pengukuran terhadap suhu, di mana di sini menggunakan 2 benda, yaitu es batu dan juga air. Di mana dalam es batu sendiri, sebelum dipanaskan kan suhunya masih 20 derajat Celcius tuh. Nah, setelah dipanaskan, suhunya tuh meningkat menjadi 35 derajat Celcius. Artinya, terdapat pertambahan sebanyak 15 derajat Celcius. Lalu untuk air, sebelum dipanaskan, masih bersuhu normal yaitu 33 derajat Celcius dan setelah dipanaskan bertambah menjadi 45 derajat Celcius yang artinya mengalami penambahan suhu sebanyak 12 derajat Celcius. Lalu untuk praktikum yang ketiga yaitu yang terdiri dari saya, Pipit dan juga Mia. Jadi kami sendiri mengukur waktu sebelum dan juga setelah kami masing-masing lari gitu. Nah, jadi dari saya sendiri sebelum berlari kan waktunya masih 79 second. Nah, jadi setelah berlari bertambah menjadi 125 second gitu. Lalu selanjutnya untuk Mia sebelum berlari 80 second dan juga setelah berlari bertambah menjadi 120 second. Yang artinya bertambah sebanyak 40 second. Mengalami percepatan maksud saya itu. Untuk Pipit kan sebelum berlari 75 second mengalami pertambahan percepatan menjadi 110 second. Iya, jadi pertambahannya itu sebanyak 35 second. Ya, jadi itu ada pemaparan saya perwakilan dari kelompok 2. Baik, terima kasih Mas Fauzan atas hasil pengamatan yang telah dilakukannya. Nah, baik anak-anak, jadi berdasarkan hasil pengamatan dari kelompok 1 dan 2 tadi, didapatkan hasil pengamatan yang berbeda-beda. Nah, adakah yang bisa menyimpulkan mengapa pada saat menggunakan mistar mengalami hasil yang berbeda ketika kita mengukur menggunakan jengkal? Apakah ada yang bisa menjawab? Maaf Bu, boleh diulangi pertanyaannya? Nah, jadi Ibu ulangi ya. Nah, pada saat kita mau melakukan pengukuran panjang nih, kan ada 2 alat ukur, yaitu ada mistar dan ada jengkal. Nah, apakah kalian bisa membedakan mengapa pengukuran menggunakan mistar itu hasilnya berbeda dengan pengukuran yang menggunakan jengkal? Mengapa yang menggunakan mistar itu tidak selalu sama gitu dengan yang jengkal? Adakah yang tahu? Ya, coba jawab Bu. Ya baik Mbak Ulin. Jadi, mengapa kok hasilnya berbeda? Karena satuan pada mistar sama jengkal itu beda, Bu.
Kalau pada Mister itu mungkin bisa digunakan sentimeter. Digunakan sentimeter ya Bu, jadi 40 itu adalah 40 sentimeter. Tapi kalau jengkal, itu jengkal kita itu berbeda. Mungkin kalau yang tangannya yang kita biasa itu mungkin 2 jengkal. Jadi yang jengkal itu satuannya jengkal, dan yang Mister itu satuannya senti. Jadi kalau menurut angkanya itu sangat berbeda. Karena satuannya berbeda, Bu. Ya, baik. Nah, sebenarnya jawabannya betul. Namun, yang kita bahas pada kali ini itu mengenai satuannya. Nah, mistar merupakan satuan yang baku, sedangkan jengkal merupakan satuan tidak baku. Sehingga ketika kita menggunakan satuan baku, pasti satuan tersebut sudah sesuai dengan standar internasional atau ESI. Jadi mereka memiliki satuan tertentu. Sedangkan jengkal kan tidak memiliki satuan tertentu karena jengkal setiap orang itu ukurannya berbeda-beda. Sehingga untuk memastikan hasil yang akurat, kita harus mengukur menggunakan mistar. Nah, lalu pada pengukuran suhu. Nah, kita mengukur es batu dan air. Nah, pada pengukuran sebelum dipanaskan, hasilnya itu berada di bawah suhunya. Sedangkan setelah dipanaskan, suhu tersebut bertambah. Karena ketika kita memanaskan suhu tersebut, akan terjadi pemanasan dari air tersebut sehingga air tersebut mengalami pertambahan suhu. Nah, lalu yang ketiga ada pengukuran waktu. Nah, pada saat melakukan pengukuran waktu ini, kita mengukur denyut nadi seseorang, yaitu anggota masing-masing anggota kelompok, yaitu denyut nadi sebelum berlari dan sesudah mereka berlari. Nah, denyut nadi orang normal itu sekitar 60 sampai 100 denyut nadi per menit. Kalau lebih atau kurang dari itu, maka kemungkinan akan ada masalah. Nah, jadi kesimpulan dari pertemuan pada pagi hari ini yaitu kita melakukan suatu pengamatan. Nah, pengamatannya itu kita melakukan suatu pengukuran. Nah, dalam melakukan pengukuran tersebut, kita berdasarkan pada langkah-langkah penyelidikan ilmiah. Nah, adakah yang masih ingat langkah-langkah dari penyelidikan ilmiah itu apa saja? Yang 3 langkah tadi. Adakah yang bisa menyebutkan? Baik, mungkin pada lupa ya. Nah, jadi langkah-langkah penyelidikan ilmiah itu yang pertama tadi kita melakukan pengamatan. Nah, ketika kita melakukan pengukuran, 3 pengukuran tersebut, kita melakukan pengamatan terlebih dahulu tentang objek apa yang akan kita ukur. Lalu yang kedua yaitu kita membuat inferensi. Nah, dari pengamatan yang telah kita lakukan tersebut, kita membuat hipotesis atau inferensi terhadap hasil yang akan kita dapatkan. Nah, lalu yang ketiga, kita mengkomunikasikan hasil dari pengamatan yang telah kita dapatkan. Nah, jadi langkah-langkah penyelidikan ilmiah tersebut sudah kita lakukan dalam proses pengukuran ini. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan penyelidikan ilmiah, kita memerlukan pengamatan, membuat inferensi, dan menyimpulkan atau mengomunikasikan hasil dari pengamatan. Nah, kita juga membahas pengukuran tadi. Nah, pengukuran sendiri diartikan sebagai proses kegiatan mengukur suatu besaran berdasarkan satuan standar. Nah, dalam pengukuran tersebut itu kita menggunakan suatu besaran dan satuan. Nah, besaran yang kita gunakan ada besaran pokok dan besaran turunan, sedangkan satuan kita menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Nah, baik. Apakah yang lain ada yang ingin bertanya? Cukup.
Oh ya. Halo, Bu. Baik, mungkin Ibu cukupkan sampai di sini saja pertemuan pada pagi hari ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan pada materi yang sama, yaitu objek IPA dan pengamatannya, namun mengenai subbagian yang berbeda. Nah, jangan lupa untuk mengumpulkan hasil dari pengamatan kalian pada media yang telah Ibu siapkan ya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.